Sebuah api, kalau kita menghidupkan api dari korek api, kita akan percaya bahwa api itu panas kalau kita mencoba dan memegang api itu. Tapi kalau kita tidak mencoba memegang api itu, kita tidak akan pernah merasakan bahwa api itu panas. Dan informasi bahwa api itu panas, itu harus ada yang mencoba dan memegang api itu panas. Maka di situ nanti akan menjadi sebuah pedoman bahwa kalau kita memegang api, di situ panas. Tapi manusia, ketika sudah ada tulisan api itu panas, dia tidak percaya bahwa api itu panas. Maka dia harus nyemplung dulu atau harus memegang api dulu, baru dia percaya bahwa api itu panas. Berarti pedoman yang tadi ditulis bahwa api itu panas, itu benar. Kita kembali ke hukum dosa. Dosa yang kita lakukan itu merupakan dosa. Bagaimana kita bisa tahu bahwa itu dosa? Kebanyakan orang, mereka tersadar semua kesalahan yang diperbuat karena mereka merasakan atau pernah berbuat dosa tersebut, dan akibatnya sangat fatal terhadap hidup dia. Dia merasakan tuh, dan akhirnya dia bertobat karena ngerasakan bahwa api itu panas, ngerasakan bahwa ketika dia memegang dosa itu, dia ngerasa bahwa ini nggak benar nih gitu. Nah, maka ditulis sebuah pedomannya. Maka pedoman itu masuk ke dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran itu kan jadi sebuah pedoman hidup buat kita. Tapi banyak orang yang gak percaya terhadap pedoman tersebut, karena mereka kalau pengen percaya, mereka harus berbuat dosa dulu. Tuhan tahu bahwa manusia akan berbuat dosa, bahwa manusia akan melanggar itu. Karena ada beberapa orang memang ketika dia harus mempercayai sesuatu, dia harus nyemplung dulu ke dalam sesuatu itu. Dia harus memegang apinya dulu agar terasa bahwa api itu memang benar-benar panas. Dia harus nyemplung dulu ke dalam dosa itu, biar dia berasa bahwa ketika dia melakukan dosa itu, dia ngerasa bahwa itu sebuah kesalahan besar. Dan makanya Tuhan menyiapkan yang namanya ampunan. Maka ketika dia bertobat, mau sebesar apapun dosa yang kita lakukan, maka Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan biasanya orang yang sudah tahu dengan dosanya sendiri, dia akan kembali kepada Tuhan dengan benar-benar ingin kembali kepada Tuhan. Dan kemudian setelah dia kembali kepada Tuhan dan bertobat, biasanya rasa empatinya itu akan tumbuh. Berbeda dengan orang yang tidak merasakan dosa itu sendiri. Contoh, misalkan kalau ada mungkin teman kita melakukan hal dosa-dosa, misalkan kayak misalnya apa contohnya, misalnya dosa mencuri atau berzina dan lain sebagainya. Otomatis kalau kita nggak ngerasain dosa tersebut, biasanya kita mengomentari tersebut. Gimana sih lu ngedosa mulu, gimana sih lu, itu kan perbuatan yang dilarang oleh Tuhan. Jadi seolah-olah mereka memarahi si orang tersebut. Tapi berbeda ketika orang yang bertobat tadi, dia tidak akan marah-marah. Dia justru bakal ngasih taunya secara empati, dengan rasa gitu. Karena dia tahu dia pernah ada di posisi seperti itu. Maka dia tahu cara yang terbaik agar dia bisa kembali kepada dan sadar kepada Tuhannya. Itu perbedaannya di situ. Jadi ada plus dan minusnya gitu. Karena kalau misalkan orang tidak pernah merasakan ataupun memegang api tersebut, dia akan mengomentari orang tersebut. Gimana sih lu kok megang api tersebut gitu? Lu kok megang, udah tahu api itu panas gitu kan. Tapi dia belum pernah nih ngerasain apinya. Tapi orang yang pernah terasa tangannya terbakar ketika orang itu memegang dan terbakar, justru dia akan langsung menolongnya, tidak langsung mengomentari. Tapi orang yang pernah terbakar, dia akan langsung mengobati, mungkin dikasih
betadin, dikasih dibalut atau dan lain sebagainya agar sembuh. Beda halnya kepada orang yang tadi belum pernah merasakan api yang panas tersebut. Gitu teman-teman. Jadi pada akhirnya Tuhan itu wah luar biasa gitu, skenario-nya itu benar-benar sempurna gitu. Dan gue baru sadar, dan ternyata setelah kita kaji secara akal sehat dan masuk akal semuanya, apa yang terjadi di dunia ini sesuai dengan skenario tersebut, dan kita tidak bisa mengubah apa yang harus, ibaratnya tuh kita pengen mengubah segalanya itu ternyata tidak akan lebih baik daripada skenario Tuhan yang telah Tuhan jalankan saat ini, yang terjadi saat ini. Itu teman-teman.